Di belantara tanah Pasundan, di mana pepohonan menjulang tinggi seolah menggapai langit dan sungai-sungai mengalirkan melodi alam yang abadi, tersembunyi sebuah kisah yang melampaui batas logika dan kenyataan. Ini bukan sekadar legenda tentang asal-usul gunung yang terbalik, melainkan epos tentang cinta, takdir, dan konsekuensi dari sebuah ketidakmungkinan. Ia adalah kisah tentang cinta yang begitu suci, namun terhalang oleh sebuah garis takdir yang begitu tipis, memisahkan antara penciptaan dan kehancuran. Inilah kisah Pilu Sangkuriang dan Dayang Sumbi, sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa terkadang cinta terlarang adalah kutukan yang paling kejam. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri dari kerajaan di dataran Pasundan yang bernama Dayang Sumbi. Ia dikenal tidak hanya karena kecantikannya yang tiada tara, tetapi juga karena hatinya yang bersih dan jiwanya yang bijaksana. Parasnya begitu menawan, kulitnya putih bersih, rambutnya hitam legam, dan matanya memancarkan keteduhan yang menyejukkan. Dayang Sumbi adalah dambaan setiap pangeran dan kesatria. Namun takdirnya begitu unik, sebuah kutukan aneh menyelimuti dirinya. Ia dilarang menikah dengan pria manapun, dan sebuah ramalan kuno menyebutkan bahwa ia hanya akan menikah dengan seekor anjing. Awalnya, Dayang Sumbi menganggap ramalan itu sebagai sebuah lelucon takdir yang kejam. Ia menghabiskan hari-harinya dalam kesendirian yang diselimuti kemegahan istana, melarikan diri dari lamaran-lamaran yang datang, dan mencoba memahami makna dari hidupnya yang terkutuk. Kesepian menjadi sahabat setianya, dan ia mulai terbiasa dengan bisikan-bisikan angin yang seolah berbicara hanya dengannya. Pada suatu hari saat Dayang Sumbi sedang menenun di beranda istana, gulungan benangnya jatuh dan bergulir jauh ke bawah. Dengan malas ia mengucapkan sebuah janji yang seolah tak berarti. Siapapun yang mengambilkan gulungan benang ini, jika ia seorang wanita, akan kujadikan saudaraku. Jika ia seorang pria, akan kujadikan suamiku. Tanpa ia sadari, janji itu adalah penggenapan takdir yang telah menunggu. Sebuah suara lolongan anjing terdengar dari balik semak. Tiba-tiba, seekor anjing gagah yang memiliki sorot mata penuh kebijaksanaan muncul, membawa gulungan benang itu di mulutnya. Anjing itu bernama Tumang. Dayang Sumbi terkejut, namun janji adalah janji. Dengan berat hati, ia menerima takdirnya dan menikahi Tumang. Tumang bukanlah anjing biasa. Ia adalah jelmaan seorang dewa yang dihukum turun ke bumi dalam wujud anjing. Namun ia memiliki kekuatan spiritual dan kemampuan berbicara selayaknya manusia. Keduanya hidup bersama, terpisah dari hiruk-pikuk kerajaan. Dayang Sumbi tidak pernah mencintai Tumang sebagai seorang pria, namun ia menghormatinya sebagai suami yang setia. Dan dari hubungan yang unik itu, lahirlah seorang putra yang tampan dan kuat. Mereka menamainya Sangkuriang. Dayang Sumbi selalu menyembunyikan identitas ayah Sangkuriang, karena ia takut anaknya akan menderita jika mengetahui kebenaran yang pahit. Ia hanya mengatakan bahwa ayah Sangkuriang adalah seorang kesatria yang sedang bepergian jauh. Rahasia itu menjadi bayang-bayang yang menyelimuti keluarga kecil itu. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berjiwa bebas. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa sejak kecil, dan ia juga sangat pandai berburu. Dayang Sumbi mendidiknya dengan penuh kasih sayang, tetapi ia tidak pernah bisa menutupi kesedihan yang mendalam di matanya setiap kali Sangkuriang bertanya tentang ayahnya. Sangkuriang memiliki teman bermain yang paling setia, yaitu Tumang. Ia hanya tahu Tumang sebagai anjing penjaga dan teman berburunya, tanpa sedikit pun menyadari bahwa Tumang adalah ayahnya sendiri. Keduanya selalu bersama, menjelajahi hutan belantara, berburu binatang, dan berbagi cerita di bawah pohon-pohon rindang. Ikatan batin antara anak dan ayah itu, meskipun tanpa sepengetahuan Sangkuriang, begitu kuat dan mendalam. Pada suatu pagi yang cerah, Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk berburu rusa di hutan. "Nak, bunda ingin membuatkan masakan kesukaanmu. Pergilah ke hutan dan bawakan bunda seekor rusa dengan bantuan Tumang," pinta Dayang Sumbi. Dengan semangat, Sangkuriang dan Tumang berangkat ke hutan. Mereka menembus lebatnya hutan, melintasi sungai-sungai kecil dan mendaki bukit-bukit. Namun nasib berkata lain. Hari itu mereka sama sekali tidak menemukan satupun rusa. Sangkuriang mulai merasa lelah dan putus asa. Beberapa kali ia mencoba mengejar binatang lain, tetapi selalu gagal. Matahari mulai condong ke barat dan ia tahu ia tidak bisa kembali ke rumah dengan tangan kosong. Kekecewaan menguasai hati Sangkuriang. Ia merasa gagal, ia merasa tidak berguna. Ia teringat akan permintaan ibunya, dan ia takut jika pulang tanpa hasil ibunya akan kecewa. Ia melampiaskan kekesalannya kepada Tumang.
Tumang, mengapa kau tidak membantuku? Kita sudah mencari seharian dan tidak menemukan apa-apa. Bentaknya. Tumang hanya menatap Sang Kuryang dengan mata sedih, seolah memahami keputusasaan yang dirasakan oleh anaknya. Sang Kuryang yang diliputi amarah menuduh Tumang sengaja menghalangi perburuannya. Dalam kondisi mental yang tidak stabil, ia mengambil panah dari punggungnya dan mengarahkan ke Tumang. Tanpa berpikir panjang, ia melepaskan anak panah itu. Anak panah itu menembus tubuh Tumang, dan Tumang pun tumbang. Sang Kuryang terkejut melihat apa yang baru saja ia lakukan. Namun untuk menutupi kesalahannya dan memenuhi janjinya kepada ibunya, ia mengambil hati Tumang dan membawanya pulang. Ketika ia menyerahkan hati itu kepada Dayang Sumbi, ibunya langsung merasa ada yang tidak beres. Ia tahu betul Sang Kuryang sangat menyayangi Tumang. Dan ia tahu betul hati yang diserahkan anaknya itu bukanlah hati rusa. Dayang Sumbi bertanya dengan nada bergetar, "Nak, ini bukan hati rusa. Katakan pada bunda, hati apa ini?" Sang Kuryang awalnya mencoba berbohong, tetapi ia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya. Dengan air mata yang menetes, ia mengakui perbuatannya. "Maafkan aku bunda, ini adalah hati Tumang." Dayang Sumbi merasakan dunianya runtuh. Anjing yang adalah suaminya, ayah dari putranya, telah dibunuh oleh tangan anaknya sendiri. Kesedihan, amarah, dan kekecewaan bercampur aduk menjadi satu. Ia menatap Sang Kuryang dengan mata yang penuh kobaran api. Rahasia yang ia jaga selama bertahun-tahun kini terasa sia-sia. Ia tidak bisa menahan diri. Dalam kondisi marah dan histeris, ia mengambil centong nasi dari dapur dan memukulkannya ke kepala Sang Kuryang. Pukulan itu tidak terlalu keras tetapi meninggalkan luka parah di kepala Sang Kuryang. "Pergi, pergi dari sini, kamu bukan anakku. Kamu tidak pantas berada di sisiku. Kamu telah membunuh ayahmu sendiri," teriak Dayang Sumbi tanpa menyadari dampak dari ucapannya. Sang Kuryang tidak mengerti. "Ayah, apa maksud ibunya?" Ia lari keluar dari rumah, dari desa, dan dari kehidupan yang ia kenal. Luka di kepalanya terasa begitu perih, tetapi luka di hatinya jauh lebih menyakitkan. Ia tidak mengerti mengapa ibunya tiba-tiba membencinya. Ia tidak mengerti mengapa ibunya mengatakan bahwa Tumang adalah ayahnya. Ia merasa dibuang, dibenci, dan dikhianati oleh takdirnya sendiri. Tanpa tujuan yang jelas, ia mengembara, melintasi gunung dan lembah, meninggalkan jejak-jejak air mata di setiap langkahnya. Tahun demi tahun berlalu. Sang Kuryang tumbuh menjadi pria dewasa yang gagah perkasa. Ia belajar ilmu bela diri dari para pertapa, ia menguasai ilmu spiritual dari para ahli, dan ia menjadi seorang kesatria yang kuat dan sakti. Namun meskipun kekuatannya tak tertandingi, ia tetap tidak bisa melupakan luka di hatinya. Ia dihantui oleh bayangan Dayang Sumbi, oleh rahasia yang tidak ia pahami, dan oleh rasa bersalah karena telah membunuh seekor anjing yang setia. Ia bertapa, memohon ampunan dan mencari pencerahan tentang takdirnya. Selama masa pertapaannya, ia mendengar sebuah bisikan gaib yang membawanya kembali ke tanah kelahirannya, ke tempat di mana ia dulu dibuang. Di sisi lain, Dayang Sumbi juga tidak menghabiskan masa-masanya dengan sia-sia. Setelah mengusir Sang Kuryang, ia merasa sangat menyesal. Kesedihan atas kematian Tumang dan kepergian anaknya begitu mendalam. Ia pun meninggalkan istananya dan pergi ke sebuah bukit. Hidup sebagai seorang pertapa, ia memohon kepada para dewa untuk mengembalikan anaknya. Namun para dewa memberinya sebuah anugerah lain. Berkat ketekunan dan kesucian hatinya, Dayang Sumbi diberkahi dengan keabadian. Wajahnya tidak menua, kulitnya tetap kencang dan kecantikannya abadi. Ia terlihat seperti seorang gadis yang baru berusia 20 tahun. Meskipun sudah puluhan tahun berlalu sejak ia terakhir kali melihat Sang Kuryang. Suatu sore Sang Kuryang kembali ke sebuah lembah yang ia kenali. Hutan dan sungai yang dulu ia jelajahi kini terasa asing namun akrab. Ia melihat seorang wanita sedang duduk di tepi sungai, menganyam bunga-bunga liar. Wanita itu begitu cantik, dengan wajah yang sama sekali tidak berubah sejak terakhir kali ia melihatnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa seperti melihat ibunya sendiri, namun ia juga tahu ibunya sudah sangat tua. Ia menghampiri wanita itu dan menyapanya dengan sopan. "Maafkan hamba, wahai putri yang cantik. Hamba adalah seorang pengembara, dan hamba merasa pernah melihat wajahmu di suatu tempat. Bolehkah hamba mengetahui namamu?" tanya Sang Kuryang. Wanita itu tersenyum. "Namaku Dayang Sumbi. Hamba adalah seorang pertapa di bukit ini. Jika hamba boleh tahu siapakah namamu kesatria?" Sang Kuryang memperkenalkan dirinya, tetapi ia tidak menyebutkan nama ibunya, karena ia tidak ingin menyakiti hati wanita itu jika ternyata ia tidak mengenal ibunya. Seiring berjalannya waktu, mereka bertemu setiap hari. Sang Kuryang jatuh cinta pada Dayang Sumbi. Ia tidak tahu bahwa Dayang Sumbi adalah ibunya,
Dan Dayang Sumbi juga tidak menyangka bahwa Sang Kuryang adalah putranya yang dulu ia usir. Hubungan mereka semakin dekat, dan cinta pun mulai bersemi di hati mereka. Sang Kuryang melamar Dayang Sumbi dan Dayang Sumbi, yang juga merasakan cinta yang tulus menerima lamaran itu. Kisah cinta mereka berlanjut ke tahap yang lebih serius. Sang Kuryang dan Dayang Sumbi berencana untuk menikah pada suatu sore. Saat mereka berdua sedang beristirahat di teras rumah Dayang Sumbi, Sang Kuryang berbaring di pangkuan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi dengan lembut mengusap-usap kepala Sang Kuryang. Ia merasakan ada sebuah luka yang tersembunyi di bawah rambut Sang Kuryang. Dengan rasa penasaran ia menyibak rambut Sang Kuryang. Dan ia melihat sebuah bekas luka yang samar-samar. Jantungnya seketika berhenti berdetak. Ia mengenali bekas luka itu. Itu adalah bekas luka yang ia ciptakan sendiri dengan centong nasi. Bertahun-tahun yang lalu saat ia mengusir anaknya karena amarah yang membabi buta, wajah Dayang Sumbi memucat, ia gemetar hebat. Rahasia yang ia simpan rapat-rapat selama puluhan tahun kini terkuak di hadapannya. Pria gagah perkasa yang ia cintai dengan sepenuh hati adalah putranya sendiri. Ia merasa mual, kepalanya terasa pening. Cinta yang ia rasakan seketika berubah menjadi rasa jijik dan penyesalan yang tak terhingga. Ia menatap Sang Kuryang dengan mata yang penuh ketakutan. Sang Kuryang yang menyadari perubahan ekspresi Dayang Sumbi bertanya, "Ada apa, Adinda? Mengapa wajahmu pucat sekali?" Dayang Sumbi tidak bisa berkata-kata. Ia ingin menangis, menjerit dan melarikan diri tetapi tubuhnya membeku. Perlahan-lahan dengan suara yang bergetar hebat, ia mencoba menjelaskan semuanya. Ia bercerita tentang seorang putri bernama Dayang Sumbi, tentang anjing bernama Tumang, tentang seorang anak yang membunuh ayahnya, dan tentang bekas luka di kepala Sang Kuryang. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah Dayang Sumbi, dan Sang Kuryang adalah putranya. Sang Kuryang tidak percaya. Ia tertawa, menganggap itu adalah sebuah lelucon tak lucu yang diucapkan oleh calon istrinya. "Tidak mungkin, Dayang Sumbi. Usiamu tidak jauh berbeda denganku. Janganlah engkau bercanda, aku mencintaimu." Namun Dayang Sumbi bersikeras. Ia menangis, meratap dan menceritakan setiap detail dari masa lalu. Sang Kuryang yang mendengarkan cerita itu, perlahan-lahan merasakan kepingan-kepingan masa lalunya menyatu kembali. Ia mengingat rumah masa kecilnya. Ia mengingat ibu yang memukulinya dengan centong nasi. Dan ia mengingat kata-kata terakhir yang diucapkan ibunya. Ia menyadari kebenaran yang mengerikan itu. Jantungnya hancur. Cinta yang ia rasakan berubah menjadi amarah yang membakar. Dayang Sumbi yang tidak ingin menikah dengan putranya sendiri memutar otak. Ia harus mencari cara untuk menolak Sang Kuryang tanpa membuatnya murka. Ia kemudian mengajukan sebuah syarat yang mustahil. "Baiklah Kakanda, jika engkau memang sangat mencintaiku, ada satu syarat yang harus engkau penuhi. Aku ingin engkau membuatkan sebuah danau dan sebuah perahu di atasnya. Semuanya harus selesai dalam satu malam, sebelum fajar menyingsing. Jika engkau berhasil, kita akan menikah." Sang Kuryang yang merasa tertantang dan masih diliputi amarah, menyanggupinya. Ia tidak peduli betapa sulitnya tugas itu. Ia ingin membuktikan kepada Dayang Sumbi bahwa ia sanggup melakukan apapun, bahkan hal yang paling mustahil sekalipun, demi cinta yang terlarang itu. Ia mulai bekerja. Dengan kesaktiannya ia membendung aliran sungai Citarum yang airnya kemudian menggenangi lembah dan menciptakan sebuah danau yang luas. Ia kemudian mulai menebang pohon-pohon besar untuk membuat perahu. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia mulai mengukur perahu itu dengan cepat, dibantu oleh pasukan jin yang ia panggil. Di sisi lain, Dayang Sumbi merasa cemas. Ia melihat Sang Kuryang bekerja dengan kecepatan yang luar biasa. Perahu itu hampir selesai. Ia tahu, jika fajar tiba dan perahu itu sudah jadi, ia harus menikah dengan putranya sendiri. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dengan panik, ia mengumpulkan kain-kain putih dari seluruh desa, lalu menaburkan kepingan-kepingan kayu bakar ke arah timur. Ia kemudian meminta para dayang untuk memukul-mukul lesung, membuat suara-suara bising seolah-olah pagi sudah tiba, dan para wanita sedang menumbuk padi. Strategi Dayang Sumbi berhasil. Dari kejauhan, Sang Kuryang melihat semburat cahaya putih di langit timur, dan ia mendengar suara-suara bising dari arah desa. Ia mengira fajar sudah tiba. Ia merasa dikhianati dan dibohongi. Ia marah besar. Ia telah bekerja keras sepanjang malam, dan kini hanya karena tipu muslihat ia gagal. Dengan murka yang tak tertahankan, Sang Kuryang menghentikan pekerjaannya. Ia berteriak mengutuk dan menendang perahu yang hampir jadi itu dengan sekuat tenaga. Perahu itu terbang dan mendarat dalam posisi terbalik, kemudian membeku menjadi sebuah gunung yang kini dikenal sebagai
Gunung Tangkuban Perahu. Sementara itu, sisa-sisa kayu perahu yang ia gunakan berjatuhan dan menjadi bukit-bukit kecil di sekitarnya. Air danau yang meluap kemudian menjadi sebuah danau yang kini dikenal sebagai Situ Hyang. Sang Kuryang, yang murkanya masih memuncak, lari mengejar Dayang Sumbi. "Kau menipuku, kau telah menghancurkan cintaku. Aku akan membunuhmu," teriaknya. Dayang Sumbi berlari ketakutan. Ia terus berlari hingga akhirnya menghilang ke dalam hutan. Sang Kuryang mengejarnya, namun ia tidak bisa menemukan jejaknya. Keduanya terpisah, terhanyut dalam takdir yang telah mereka ciptakan. Sang Kuryang yang putus asa akhirnya menghilang dari dunia, meninggalkan jejak kehancuran dan kemarahan. Kisah cinta yang tragis antara Sang Kuryang dan Dayang Sumbi tidak pernah menemukan akhir yang bahagia. Cinta mereka terlahir dari ketidaktahuan dan dipisahkan oleh kebenaran yang menyakitkan. Kisah ini mengajarkan kita tentang bagaimana cinta yang tak mengenal batas bisa berujung pada kehancuran yang tak terhindarkan. Gunung Tangkuban Perahu yang berdiri megah dengan bentuknya yang terbalik adalah saksi bisu dari kemarahan seorang anak yang merasa cintanya dikhianati. Danau yang terbentuk dari air mata penyesalan adalah pengingat akan takdir yang tidak bisa dihindari. Legenda Sang Kuryang dan Dayang Sumbi adalah sebuah cerminan tentang konsekuensi dari rahasia, tentang kekuatan takdir yang melampaui kehendak manusia, dan tentang bagaimana cinta terlarang bisa mengikis batas antara cinta dan kebencian. Kisah mereka abadi, terus diceritakan dari generasi ke generasi, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa di setiap keindahan alam ada kisah pilu yang menjadi alasannya. Jika Anda ingin terus mendengarkan kisah-kisah legenda dan mitos menarik lainnya dari berbagai penjuru Nusantara, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Mari kita lestarikan kekayaan budaya dan cerita rakyat Indonesia bersama-sama.